Pemirsa, Universitas Gadjah Mada atau UGM mengajak berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, masyarakat sipil hingga seniman lainnya untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang telah terkoyak oleh perilaku pemerintah. Dalam acara itu mereka memberikan pernyataan sikap agar dinasti politik tidak diberikan ruang. Puluhan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, masyarakat sipil, alumni perguruan tinggi, seniman dan budayawan Yogyakarta berkumpul di Balai Rung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Secara bersama-sama mereka menyampaikan pernyataan yang bertajuk Kampus Menggugat Tegakkan Etika dan Konstitusi Perkuat Demokrasi. Guru Besar Fakultas Psikologi UGM menyatakan saat ini rakyat Indonesia telah menjadi korban pembodohan oleh pemerintah. Sementara itu Guru Besar Visipol UGM Wahyudi Kumorotomo mengajak pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk tidak memberikan ruang kepada politik dinasti. Ini sekarang telah berhenti. Apakah negeri ini akan kita bawa ke negeri yang semena-mena, yang tidak ada aturan, negeri yang semaunya sendiri, kemerdekaan diatur punya aturan, tapi aturan dengan mudah dilanggar. Para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diharapkan memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi secara substansial dan menjunjung tinggi amanah konstitusi dalam menjalankan kekuasaan demi mewujudkan cita-cita proklamasi dan janji reformasi. Politik dinasti tidak boleh diberi ruang dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya mewakili perkumpulan perguruan tinggi nasionalis yang saat ini adalah ada 214 yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang di NTT, ada yang Kalimantan, ada di Jawa, ada di Sumatera, yang terangkum adalah ada 214. Tentunya bahwa yang petisi yang akan kami bacakan ini adalah sebuah kesepakatan dari perguruan tinggi 214 yang tergabung di perkumpulan perguruan tinggi nasionalis Indonesia. Untuk itu saya akan membaca tentang pernyataan sikap. Pernyataan sikap Rektor, Ketua, Direktur Perguruan Tinggi Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia atau Pertinasia berseru untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Kami segenap para rektor, ketua, direktur perguruan tinggi yang tergabung dalam Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia merasa prihatin atas kondisi sosial, politik, dan kelangsungan negara Republik Indonesia menjelang pemilihan umum 2024. Karena telah terjadi pencederaan demokrasi dan pengebirian hak demokrasi masyarakat dengan berbagai propaganda dan paparan yang cenderung destruktif dan mengancam keutuhan NKRI. Telah terjadi degradasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai fundamental, etika, keadaban publik dilanggar sejak proses pencalonan pemimpin melalui legalisasi yang seharusnya inkonstitusional dan merendahkan martabat bangsa. Padahal pesta demokrasi selalu menyelenggarakan pemilihan umum 2024 seharusnya menjadi peristiwa demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat tanpa rasa takut dan intimidasi demi mendapatkan pemimpin. Itu tidak lepas dari track record Pak Jokowi yang dianggap bisa memenangkan. Menurut saya masuknya nama mantunya Pak Jokowi, Mbak Erina Gudono ke dalam bursa pilkada di Sleman itu tidak lepas dari track record Pak Jokowi yang dianggap bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran di pemilu kemarin 2024. Dan kemudian juga kita masih menunggu apakah PSI
partai suaminya Mbak Erina ini juga bisa masuk parlemen gitu kan. Nah kalau dengan demikian partai mana yang tidak ingin keluarga Jokowi dicalonkan jadi kepala daerah, karena ada jaminan bisa menang kan gitu, jaminan pasti menang bahkan gitu kan. Tanpa Pak Jokowi memerintahkan gitu, partai-partai ini tentu akan dengan aktif dan proaktif gitu mencalonkan kalau bisa semua saudaranya Pak Jokowi gitu kan, karena ada track record bahwa kemenangan itu bisa dijamin akhirnya karena ada pengaruh besar dari Pak Jokowi. Walaupun nanti Pak Jokowi sudah turun dari kursi presiden ketika pilkada, tapi kan ada Mas Gibran yang menggantikannya dan ilmunya mungkin sama gitu kan, sehingga teknik yang sama bisa digunakan juga untuk pilkada.